aku mau ngasih catatan setelah doa. Tadi Mita sadar nggak kalau Kak Fuah sampai ngasih emoticon love-love habis doa? Karena suaramu ketika berdoa bagus sama kayak Zulfa. Hari ini aku seneng banget deh kalau dengar orang berdoa tuh enak. Jadi kayak tersambung hatiku lewat lisan mereka. Ketika mendengar doa tuh aku rasa hati aku juga ikut berdoa gitu. Padahal kan dia yang berdoa ya. Jadi catatannya adalah satu buat Mita. Bentar dulu. Mita tadi warzukna ada ke. Padahal kan warzuko. Warzuqan. Mm-mm. Zuk. Itu satu kali doang sih. Kalau yang di qaf lain tuh aman. Tapi di warzukna ini masih di awal tuh. Terus futuhal arifin itu futuhat. Tapi Itu. dibacanya tadi futuha. Pakai H besar. Sadar nggak? Tuh. Enggak salah. Udah Sadarlah. tuh. Sadarlah wahai manusia. Terus aku mau tanya dulu. Apa Tuhan. terjemahan yang Mita beri untuk kalimat birahmatika ya arhamar rahimin? Dengan rahmatmu, Mm-mm. wahai zat yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Oke. Terus Allahumma titik-titik ala dinik. Coba bacakan. Allahumma tsabbitna ala Nah, dinik. itu kurang tasydid tuh tekanannya. Tsabbit. Allahumma tsabbitna ala dinik. Allahumma. Terus ini juga catatan buat Zulfa tadi. Jadi setelah kita sholawat penutup, coba kasih jeda sebelum baca Al-Fatihahnya. Jadi itu usahakan kita tumak ninah lah gitu. Ceritanya kan Al-Fatihah ini penutup kan. Kita udah beres doa, terus ditutup dengan Al-Fatihah. Nah tadi tuh yang terjadi gini. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kayak gitu tuh. Jadi kayak Ma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak apa-apa kalau audiens mau duluan. Tapi kita ngomong udah panjang dari awal. Kalau bisa napas dulu sebentar biar tetap khidmat gitu doanya. Nggak buru-buru. Itu catatan buat aku. Dari aku. Silakan lanjut ke materi. Ustazah, Gimana Kak? boleh bantu nambahin nggak? Boleh. Silakan Kak. Tadi itu makna yang takwil masih diartiin takwil Ustazah sama. Oh gitu ya. Coba Ya. kalimatnya gimana artinya yang dari Mita? Coba Mita. Dan ajarilah kami penafsiran. Tadi katanya Wa'alimna. mengulang kata takwil. Tadinya emang Ya, ngomong apa? Sadar nggak? Sadar nggak? udah. Nggak sadar. Nggak sadar. Kamu berdoa apalagi tidur. Ya, oke. Jadi usahakan karena kan banyak sih kosakata bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Arab. Kalau bisa kita tetap carikan kata yang Hmm. Indonesia, asli Indonesia gitu. Emang negara kita kan kosakatanya sedikit ya. Jadi meskipun sedikit tetap aja cari. Silakan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fawatihus suwal. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Nah, aku mau bilang juga, alis kamu tuh jangan naik-naik. Soalnya gerak Oh. alis yang sering naik itu tuh kesannya kayak gangguin orang gak sih? Ini masyarakat ya, masyarakat awam kayak, kamu tuh suka, Oke, Bim. kamu kalau ngomong tuh kayak gitu, sadar gak sih? Kita mulai, Sadar. kita mulai ya teman-teman. Gitu, dan itu nggak oke. Oke. Coba-coba. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fawatihus suwal. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Cakep tuh.
Cuma kamu terlalu deket sama kamera, bisa nggak munduran dikit? Nah, wish, pialanya kelihatan. Banyak bener prestasi. Apa? Fawatih berasal dari kata jamak, Hah? yaitu Fatihah. Kata jamak. Merupakan jamak dari Akan kata. bentuk, Kok berasal dari kata jamak? ya, merupakan bentuk jamak. Mm-mm. Fawatih merupakan bentuk jamak dari kata Fatihah yang artinya pembuka-pembuka. Sedangkan aswal bentuk jamak dari kata Fatihah yang artinya pembuka-pembuka. Jadi, Fawatihus suwar artinya pembuka-pembuka surah. Wow. Oke, tebal. Roi. Suwal, suwal. Coba ngomongnya jangan terlalu buru-buru, Mita. Santai. Coba diulang lagi. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Fawatih adalah bentuk jamak dari kata Fatihah Fatihah yang atau artinya Fatihah? Al-Fatihah. Fatihah. Ya, jadi jangan Fatihah. Fawatih, saya ulangi. Fawatih adalah bentuk jamak dari kata Fatihah yang artinya pembuka-pembuka. Sedangkan aswal adalah bentuk jamak dari kata surah yang artinya surah-surah. Jadi, Fawatihus suwal artinya pembuka-pembuka surah. Iya. Udah mulai main tuh alisnya. Udah mulai main soalnya. Makanya aku kode aku alis aku. Coba kamu lihat serem ya. Alis aku kan dia pakai filter ya. Jadi dia dari awan. Terus. Terus. Teman-teman, Fawatihus suwal terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu bentuk huruf dan yang kedua adalah bentuk kata. Kita jelaskan satu persatu dulu ya teman-teman. Kita Dalam bahas. bentuk huruf, kita Napas bahas. dong. Terlalu cepet kamu tuh. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Nah, bentuk huruf. jedanya kayak gitu. Bentuk Enak huruf, tuh. bentuk huruf ini terbagi menjadi dua bentuk lagi, Nah, yaitu jangan jangan bentuk-bentuk ada mulu huruf dong. oh, Menggunakan kosakata lain yang jenis biar dong, nggak jenis dinotis. jenis. Kalau jenis boleh. Coba ngomong dulu. Aku mau dengar. Kamu penempatannya gimana? Bentuk yang pertama yaitu bentuk huruf. Bentuk lagi. Yaitu huruf. Iya, bentuk fawatihus suwar yang pertama yaitu huruf. Hmm. Saya ulangi, bentuk fawatihus suwar yang pertama yaitu huruf. Fawatihus suwar. Bahwa Kalau ngomong bahasa Arab itu harus ada jeda. Dalam ilmu public speaking, kita sebutnya staccato. Nyanyi juga ada staccatonya. Ngomong tuh harus ada ya tumak nina. Ya, apalagi bukan bahasa kita kan. Jadi kalau bukan bahasa kita tuh perjelas. Jadi jangan Fatihus suar itu kayak kalau kita mau ke pasar, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Fawatihus suar bukan bahasa kita, jadi Fawatihus suar artinya gitu. Ulangi. bentuk fawatihus suwar yang pertama yaitu huruf. Huruf ini terbagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama huruf muqatta'ah dan yang kedua non muqatta'ah. Contoh dalam huruf muqatta'ah Arti dulu, ain, masa tiba-tiba contoh. Kalau ada istilah itu kan nama, arti, contoh, cara baca.
Huruf muqatta'ah itu artinya Pelan-pelan. Huruf muqatta'ah. Gemes deh. Ulang. Santai. huruf huruf muqatta'ah yaitu huruf-huruf yang dibaca secara terpisah sesuai dengan nama aslinya. Contohnya ain, sin, qaf itu dibaca masing-masing 6 harokat karena keseluruhan huruf tersebut adalah huruf muqatta'ah. Nah, sebentar. Bentar, aku catat dulu. Pada saat ini nanti buat Zulfa juga, buat Kafuah juga. Kalau ngejelasin tentang Fawatihus Suwar, pokoknya pelan-pelan deh. Karena Fawatihus Suwar yang kita sajikan di Mastia Institute ini kan mungkin tidak semua orang satu setuju. Mungkin juga tidak semua orang familiar. Tentang apa sih yang aku maksud non-muqatta'ah? Istilah non-muqatta'ah itu selama aku belajar tahsin tuh nggak pernah ada loh. Hmm. Teman-teman sendiri pernah nggak dengar kata non-muqatta'ah di luar? Non-muqatta'ah. Kan taunya muqatta'ah. Belum ada. Iya. Nah, jadi itu pada saat kita menyebut sesuatu yang asing, makanya dibilang bahasa asing, kosakata asing, itu pelan-pelan ngomongnya. Sedangkan Mita nih gerasak-gerusuk nih ngomongnya nih. Lancar bener gitu. Ini tuh bukan perkara kita ngomong doang. Public speaking itu bukan tentang kita bicara lancar. Tapi orang yang mendengarkan bisa lancar nggak memahami apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita lancar, dianya terseok-seok dalam memahami. Itu nggak connect namanya. Kan ilmu komunikasi itu, ini secara teori komunikasi ya, nggak lagi ngomongin tahsin. Komunikasi itu kan bisa terjalin kalau ada tiga pihak atau tiga kerangka. Satu, komunikator. Komunikator tuh dia yang menyampaikan, sender, pengirim, ya. Terus yang kedua, informasi, konten yang disampaikan, konten yang dikirim, pesannya. Terus yang ketiga, komunikan, penerima pesan atau receiver ya. Jadi kalau misalnya ada penyampai atau pengirim, ada penerimanya, dan ada sesuatu yang dikirim. Apa sih komunikator ini lancar nih ngomongnya nih. Terus jelas kontennya. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan. Cuma kan proses yang dialami komunikan ini juga kayak punya ruang sendiri kan. Sama kayak komunikator juga punya ruang sendiri untuk mempersiapkan diri. Nah, pada saat kita suapin orang, ceritanya nih, dia ngunyahnya oke nggak? Jangan sampai dia belum cukup ngunyah, kita sodok lagi, sendokin terus. Makanya itu analoginya. Ngomong jangan terlalu cepet, karena public speaker itu bukan tentang lancar ngomong doang, tapi kita memahami orang yang dengerin kita, ini bagaimana nih rasanya. Speaker yang baik itu bisa menempatkan diri bagaimana menjadi audiensnya loh. Sama kayak kenapa ada bahasa public speaker yang baik itu adalah pendengar yang baik. Jadi dia bisa memahami mukanya audiensnya. Kira-kira ekspresi audiensnya nih adalah bentuk respon terhadap penyampaian dia kan. Gimana nih? Cocok nggak nih kalau ditambah lagi? Atau enggak kasih napas dulu. Soalnya tujuan public speaking itu, aku ulang lagi, tujuan public speaking. Kalau tadi itu kan
kerangka ya, bagian-bagian dari komunikasi. Kalau si eh, tujuan public speaking itu ada tiga, ngasih informasi, ngasih hiburan, sama ngasih sesuatu yang menarik perhatian gitu. Kalau dalam istilahnya to inform, ngasih tahu, ngasih informasi. Yang kedua to entertain. Ada unsur hiburannya di dalam, harus. Kenapa? Kalau dalam penelitian terakhir yang aku tahu, terakhir itu di tahun 2015 sampai 2019. Setiap 20 menit tuh otak manusia hang. Jadi kita tuh usahakan menunda proses dia hang atau enggak kita membuat hal-hal manis kecil di tengah-tengah 20 menit itu supaya dia enggak merasa bosen. Karena kita kalau lihat sesuatu yang flat kan juga bosen kan. Atau makan hari-hari itu aja juga kan bosen kan. Nah, tuh itu entertain, perlu hiburan. Makanya memainkan ekspresi bisa kali, nggak apa juga kalau sesekali angkat alis gitu. Jangan sampai angkat alis terus, angkat alis terus, angkat alis terus kan nanti orang akan notice bukan di omongan kita lagi. Dia akan notice di bagian sini karena nggak umum. Terus terus yang ketiga tujuan public speaking adalah to persuade. Jadi biarkan kita mengekspresikan sesuatu, kalau bisa tuh harus ada hal yang menarik perhatian. Kalau kita sebagai guru, udah yang paling bener tuh kita to inform, karena kita ngasih tahu orang. Itu udah pasti. Tapi nggak semua guru bisa to persuade dan to entertain. Nggak semua guru tuh bisa menghibur dan bisa menarik perhatian. Nah, kalau mau jadi public speaker, kudu diupayakan tiga-tiganya. Makanya kalau teman-teman apa namanya menyimak dengan teliti, kan memang si Mas Tia itu kan biji mata aduhai kalau kata Kak Fuah kan. Tapi kan nggak sepanjang perjalanan 2 jam kalau kita kelas gabungan, aku ngomel aja isinya. Kan enggak juga. Enggak juga aku lembut. Aduh, kalau aku lembut itu bukan aku. Tapi kan ada juga lucu-lucunya, ada juga santainya, ada juga tegesnya gitu. Ada juga yang versi udah emosi udah nggak sanggup lagi emosinya gitu. Artinya tuh memainkan cuaca emosi audiens itu penting karena kita pengendali gitu. Speaker tuh pengendali. Makanya kayak Zulfa tadi, jangan sampai Zulfa dikendalikan oleh audiens. Jadi jangan sampai kita tuh mudah terdistraksi. Justru di saat banyak distraksi itu kita yang harus ngontrol, jangan sampai kita kebawa. Gitu. Paham ya? Udah 18 menit, 19 menit. Tadi sampai mana tadi? Sampai huruf muqatta'ah. Nah, itu. Ini kenapa panjang? Karena Mita ngomongnya cepat. Jadi evaluasinya di situ. Ngomongnya cepat. Kemudian non muqatta'ah. Nah, kalau pas bagian ini kan udah pasti asing kan. Mm-mm. Terus kamu kasih, nih kamu namanya kalau dalam ilmu psikologi itu memvalidasi. Validasi itu bahasa umum kita apa ya? Kayak Pembenaran lagi. kayak gue jadi lu nih, gue ngerti. Validasi itu kayak gitu. Misalnya nih, yang aku maksud di validasi adalah ketika kamu bilang non muqatta'ah, terus kamu memvalidasi bentuknya gini. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah istilah yang baru. Itu bentuk validasi. Atau kita langsung bilang, saya tahu nih, pasti teman-teman baru mendengar istilah ini. Kayak gitu. Jadi kita langsung ambil alih, ngambil kesimpulan. Atau ada yang sudah pernah mendengar istilah ini. Selama ini kan yang sering diketahui itu hanya muqatta'ah. Istilah non muqatta'ah itu kayaknya asing.
gitu. Jadi validasi aja dulu. Manusia tuh seneng loh divalidasi. Kayak, kok kamu ngerti aku? Itu kebutuhan dasar manusia, dimengerti gitu. Jadi gunakan itu pada saat kita lagi menjadi seorang speaker, karena disitulah kita berhasil ngambil hati audiens. Dan kalau kita udah berhasil ngambil hati, to persuade itu udah pasti kita bisa handle. Karena kita bisa menarik hati mereka tuh bisa. Dan ada sebagian orang gak perlu kita cari-cari cara buat menghibur dia. Dengan mengerti dia aja, dia udah merasa terhibur. Jadi dengan kayak gitu kita bisa langsung kumpulin dua loh, to persuade dapat, to entertain dapat, nggak harus jadi lawak dulu di depan dia, tapi udah cukup hangat di hati dia. Gitu kali ya. Dah, segitu aja. Soalnya Zulfa juga kagak ngabisin waktu tadi. Tolong maksimalin 15 menit yang sudah disiapkan. Ya, eh, kebaikan-kebaikan yang dipunya ditambah lagi, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Aku mau